Ini elak kekuatan Nomilana Kecil Film ini berlatar di sebuah desa kecil bernama Siti Jayapuram pada era 90-an. Desa ini tampak damai sederhana dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Namun di balik ketenangannya, tersimpan sebuah masalah besar yang perlahan memicu kekacauan di antara warganya. Masalah itu bermula ketika lahan pemakaman desa hampir penuh. Setiap kali ada warga yang meninggal, perangkat desa kebingungan mencari tempat untuk menguburkannya. Sesuatu yang seharusnya sakral dan penuh penghormatan justru berubah menjadi sumber konflik, perdebatan, bahkan kekonyolan. Dan di tengah krisis ini muncul berbagai karakter desa dengan kepentingan masing-masing. Ada yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi, ada yang bersikeras mempertahankan adat lama, dan ada pula yang mencoba bersikap rasional namun suaranya tidak pernah didengar. Dan kisah pun semakin berkembang ketika kepala desa meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan seorang putri sematawayangnya bernama Apurpa, atau kita panggil saja Apu. Sesuai adat yang berlaku sebelum prosesi pemakaman dimulai, keluarga pun harus menjalani ritual tradisi. Salah satunya digampar dengan selendang pendeta sebanyak beberapa kali sebagai simbol pelepasan dan penghormatan terakhir. Di sisi lain muncul dua sosok terpandang di desa ini, yaitu Bimaya dan Madu Babu. Masing-masing berusaha menunjukkan pengaruh dan kekuatannya di hadapan warga. Di desa Siti Jayapuram, batu nisan bukanlah sekedar penanda makam, melainkan simbol kehormatan dan wibawa. Kepala desa yang meninggal akan dimakamkan dengan batu nisan putih besar yang melambangkan kedudukan dan jasanya semasa hidup. Melihat itu Bimaya merasa iri. Dia tidak mau kalah dan bahkan berambisi. Jika suatu hari dirinya meninggal, dia ingin dibuatkan batu nisan yang lebih besar dan lebih megah dari milik kepala desa. Sesuai tradisi, batu nisan tersebut akan diukir secara dadakan, mulai dari tanggal lahir, kisah hidup, perilaku semasa hidup, dan prestasi yang pernah ditorehkan. Bahkan dituliskan juga bagaimana bisa meninggal dunia. Lalu karena terlalu lamanya rangkaian upacara adat yang dilakukan, pendeta pun akhirnya meminta agar prosesi pemakaman segera dilaksanakan. Dan keputusan tergesa-gesa ini justru berujung kekacauan. Peti jenazah hampir terguling saat diturunkan ke liang lahat, membuat Apu dan ibunya panik tak karuan. Dan di tengah kekacauan itu, Bimaya justru terlihat puas seolah menikmati situasi. Tidak lama kemudian muncullah seorang pria bernama Cina, sosok yang dikenal sebagai spesialis pengurusan jenazah dan penggali kubur terbaik di desa. Namun setelah Cina turun tangan, proses pemakaman akhirnya berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai adat. Cina sendiri hidup sederhana, hanya berdua dengan ibunya yang kini tengah sakit-sakitan. Saat itulah sang ibu berbicara tentang kematian. Dia berharap kelak bisa dimakamkan di tempat yang bagus, tepat di bawah sebuah pohon, agar dapat beristirahat dengan tenang. Permintaan itu pun terdengar aneh baginya, namun tersimpan makna mendalam yang belum Cina pahami sepenuhnya. Di sisi lain tibalah momen pelantikan kepala desa yang baru. Berdasarkan peraturan turun-temurun yang telah berlaku selama ratusan tahun, pemimpin desa harus berasal dari garis keturunan keluarga kepala desa sebelumnya. Kekayaan, kekuasaan, maupun popularitas sama sekali tidak diperhitungkan. Dan aturan ini dibuat untuk mencegah perebutan kekuasaan di antara warga desa. Karena itulah satu-satunya orang yang berhak melanjutkan kepemimpinan mendiang kepala desa adalah Apurpa, putri satu-satunya almarhum. Namun masalah muncul karena Apurpa adalah pemimpin perempuan pertama di desa ini, dan sama sekali dia belum pernah memiliki pengalaman memimpin. Dia pun sangat kebingungan, melakukan banyak kesalahan dan malah menjadi bahan tertawaan warga.
Dengan mata berkaca-kaca, Apurva akhirnya melapalkan sumpah jabatan. Dia disumpah harus berbaur dengan warga, menaati peraturan dan menjadi pemimpin yang baik. Meski tawa dan ejekan terdengar di sekelilingnya, Apurva pun hanya bisa menahan sedih. Bukan karena dia lemah, melainkan karena dia terpaksa menerima jabatan yang tak pernah dia inginkan. Dan tidak hanya itu, segudang masalah desa pun langsung dibebankan kepadanya. Dia juga diberi 3 orang asisten, orang-orang yang selama ini setia membantu ayahnya. Dan katanya mereka cerdas serta bisa dipercaya. Sementara itu Cina sudah bertahun-tahun menjalani hari-harinya di pemakaman. Dia sudah begitu akrab dengan para penghuni di sana. Setiap batu nisan adalah sahabatnya. Dan Cina mengenal kisah mereka dari semasa hidup sampai tiada. Lalu ketika beristirahat, tiba-tiba dia kembali teringat permintaan sang ibu yang ingin dimakamkan di bawah pohon. Hingga tibalah rapat dewan desa yang digelar secara terbuka. Untuk pertama kalinya Apurva harus berdiri di hadapan seluruh warga. Dia pun datang bersama asisten dan juga ibunya. Dan sebenarnya dia tidak pernah ingin jadi kepala desa. Namun sang ayah pernah berkata bahwa menjadi kades adalah pekerjaan paling terhormat yang bahkan tanpa harus melakukan apapun. Namun masalahnya Apurva tidak mengerti apa-apa. Dan sang ayah pun menjawab, jika jadi kades itu tidak perlu punya keahlian khusus. Dan jika ada warga yang bertanya cukup katakan, akan saya temui minggu depan. Dan sesimpel itulah menjadi kades. Mengingat pesan itu, Apurva pun akhirnya melangkah. Dia pun memperkenalkan diri dan mempersilahkan warga menyampaikan keluhan. Lalu benar saja anak buah Bimaya akan disuruh bertanya dengan paksa. Menurut pengalaman si ayah, mereka akan bertanya seputar keuangan. Dan putrinya itu tinggal menjawab dengan mengaitkan masalah tersebut dengan isu di negara lain. Lalu benar saja mereka bertanya tentang harga tomat dari petani yang mendapat harga murah. Dan kades pun disuruh mencari jalan keluar. Dengan lantang Apu menjawab bahwa hal itu terjadi akibat perang di negara lain. Karena tomat desa mereka diekspor ke sana. Maka satu-satunya solusi adalah menghentikan perang tersebut. Dia pun berteriak penuh keyakinan. Dan untuk pertama kalinya warga justru bersorak. Di situ Apurva pun merasa bangga karena ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tidak mau kalah, kini giliran dari pihak Madu Babu. Anak buahnya bertanya tentang genangan air saat musim hujan yang menyebabkan nyamuk berkembang dan mengancam kesehatan warga. Dan pesan ayahnya kembali terngiang jika ditanya soal penyakit. Jawab saja bahwa para ilmuwan sedang melakukan eksperimen. Maka Apurva pun berkata bahwa jika eksperimen itu berhasil, desa ini akan membeli obatnya dan memberantas nyamuk untuk selamanya. Sontak warga kembali bersorak. Dan Bimaya pun terkejut melihat cara berpikir Apurva yang ternyata persis seperti ayahnya. Namun baik Bimaya dan Madu Babu belum menyerah. Mereka pun terus melontarkan pertanyaan demi pertanyaan demi bisa mempermalukannya. Tetapi untungnya setiap jawaban dari Apu justru membuat mereka kehabisan akal. Setelah itu Apu terlihat sangat lelah. Dia merasa tugasnya sebagai kepala desa telah selesai karena tidak ada lagi warga yang mengajukan pertanyaan. Namun tidak lama kemudian, seseorang mengangkat tangan dan orang itu adalah Cina. Dengan tenang dia menyampaikan masalah yang menurutnya bukan sekedar urusan pribadi, melainkan masalah seluruh desa. Dia bercerita bahwa kemarin saat berjalan di area pemakaman, dia menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Sebab di pemakaman desa itu hanya tersisa 4 peta kuburan kosong. Lalu Cina bertanya langsung di hadapan semua warga, kalau nanti ada warga lain yang meninggal, bagaimanakah solusinya? Mendengar pertanyaan itu Apurva terdiam. Dia teringat semua wejangan ayahnya semasa hidup. Karena selama 60 tahun menjabat sebagai kepala desa, tidak pernah ada satupun warga yang menanyakan masalah di luar topik-topik yang sudah biasa dia siapkan jawabannya. Dan jika suatu hari ada pertanyaan yang benar-benar baru, maka itu adalah nasib putrinya dan harus menyelesaikannya sendiri. Di bawah tekanan tatapan warga desa, Apurva pun akhirnya angkat bicara. Dia minta waktu 2 hari untuk meneliti, memikirkan dan mencari solusi terbaik.
terkait masalah pemakaman yang kini hanya tersisa untuk 4 orang lagi. మన ఊర్లో ఇంకా 4 శవాలు పూర్తి 2 రోజుల్లో చెప్తాను. Tarayo, yato wo rakangga. Lalu saat tiba di rumah, Apurva benar-benar tertekan. Dia stres, kebingungan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu di sisi lain desa, warga mulai memikirkan ucapan Cina. Karena selama lebih dari 300 tahun desa ini berdiri, jumlah penduduk terus bertambah. Begitu pula dengan angka kematian, artinya lahan pemakaman suatu hari pasti akan habis. Bahkan bukan tidak mungkin warga harus menggali kuburan di halaman rumah mereka sendiri. Apu semakin kebingungan. Dia pun meminta saran kepada 3 asistennya. Yang satu berdalih sibuk mengurus dokumen, yang satu lagi sibuk mengurus obat-obatan, dan yang terakhir malah asik ngopi sendiri. Sebagai anak muda, Apurva sadar dia harus berinovasi. Dia pun membuka peta desa, lalu turun langsung ke lapangan mencari lahan kosong. Namun usahanya berkali-kali gagal, dan desa tetangga pun tidak mau memberikan 1 meter pun tanah mereka untuk dijadikan pemakaman. Sementara itu ketiga asistennya justru santai menikmati segarnya air dawegan. Dan tiba-tiba Apurva mendapat ide, kenapa harus repot-repot mencari lahan kuburan jika ada cara kremasi? ఒక్క ఇంచు స్థలం కూడా లేదు. ఎంత కష్టపడ్డా వేరే ఊర్లా తగలెట్టేయచ్చు కదా. Mendengar itu ketiga asistennya langsung terkejut. Bahkan penjual es kelapa yang mendengar pembicaraan mereka sampai kejang-kejang. Dan salah satu asisten pun menjelaskan bahwa desa ini sangat kental dengan adat dan tradisi. Sebab kremasi adalah hal yang tabu dan terlarang. Konon ratusan tahun lalu pernah ada keluarga yang melanggar aturan ini. Akibatnya rumah mereka dibakar habis sebagai hukuman. Entah mitos atau fakta, yang jelas Apu dilarang keras menggunakan cara kremasi demi menjaga tradisi desa. Di sisi lain Cina sedang membawa ibunya berobat. Sang ibu pun kembali mengingatkan keinginannya untuk dimakamkan di desa tepat di bawah pohon rindang. Serta apapun yang terjadi dia pun ingin permintaannya dipenuhi. Lalu malam harinya Apu mendatangi rumah Cina. Karena didatangi langsung oleh kepala desa, Cina pun buru-buru mengganti pakaian dan mempersilahkan Apu duduk di kursi tua yang sudah puluhan tahun tidak pernah dipakai. అంటే మీరు ఊరు పెద్ద కదా, అందరిని ఇంటికి పిలిపించుకుంటూ ఉంటారు కదా, ఎలాగే ఇక్కడ దాకా వచ్చేసారు కదా లోపల. Dia datang untuk membicarakan masalah pemakaman. Apu mengaku sudah berusaha mencari lahan ke seluruh desa, tetapi tidak menemukan 1 meter pun tanah kosong. Dia takut warga akan marah padanya. Sementara sisa lahan makam kini hanya cukup untuk 4 orang saja. Mendengar itu Cina pun menenangkannya. Dia berkata bahwa masih ada 4 lubang kuburan tersisa. Lalu mana mungkin 4 orang meninggal secara bersamaan? Ucapan itu memang masuk akal, tetapi tetap saja tidak ada yang bisa memprediksi kematian. Dari situlah Apu mendapat ide cemerlang. Dia meminta Cina bekerja untuknya, lalu mencatat dan menyusun daftar warga desa yang diperkirakan akan meninggal lebih dulu. Yang pada akhirnya Cina mulai bergerak dengan hati sedikit gembira, ditemani oleh 2 orang temannya. Satu persatu warga lanjut usia mulai dia datangi. Dia pun mencatat kakek berambut putih, nenek renta yang berjalan memakai tongkat, kemudian seorang nenek yang sudah pikun. Dan dengan perasaan sedih, Cina juga menuliskan nama ibunya sendiri bahkan di urutan pertama. Setelah pendataan selesai, kepala desa pun kembali mengadakan rapat besar. Di hadapan warga dia mengumumkan bahwa ada 8 orang yang diprediksi akan meninggal dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Artinya selama 2 tahun desa ini masih aman. Dan selama waktu itu pula mereka harus bersama-sama memikirkan solusi jangka panjang. Namun Malu Babu langsung mengangkat tangan. Dia bertanya kalau lubang kubur hanya ada 4, sementara nama ada 8. Lalu siapa yang akan diprioritaskan? Mendengar pertanyaan itu Apu heran, karena dalam kematian tidak ada prioritas. Jadi siapa yang meninggal lebih cepat maka dialah yang dapat. Namun Malu Babu menolak keras. Dia mengklaim dirinya orang terpandang di desa. Jika ada anggota keluarganya yang meninggal, maka mereka pun harus mendapat tempat pertama. Sementara 3 sisanya biarlah diperebutkan warga lain. Belum selesai ketegangan itu, Bimaya pun ikut angkat bicara. Karena daftar berisi 8 nama,
Dia pun dengan percaya diri mendaftarkan dirinya sebagai orang ke-9 yang siap mati berikutnya. Lagi-lagi Apurva tertawa. Menurutnya Bhimaya terlihat sehat dan jelas belum waktunya meninggal. Namun Bhimaya malah tersinggung. Dia menegaskan bahwa dirinya adalah keturunan terpandang. Leluhurnya telah lama menjadi bagian desa. Dia pun menyebut dirinya orang berbudi luhur dan tidak pantas disamakan dengan warga biasa. Ucapan itu pun langsung memancing emosi warga dari pihak Mandubabu, yang akhirnya kedua kubu pun saling bersitegang dan suasana rapat berubah jadi kacau. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అంటారు కదా అందులో నా పేరు కూడా రా భీమయ్య ఏం కాదు కదా అవి వారికి ఉందా అనవసరంగా మామూలు తక్కువ చేసి మాట్లాడుతున్నారు. Di malam harinya Apurva semakin pusing. Menurutnya satu desa ini dipenuhi orang-orang gila, dan hanya di desa ini orang-orang berebut kuburan. Tetapi dalam diamnya Apurva merasa semua ini memang tidak adil. Maka esok harinya dia memerintahkan seseorang untuk mengumumkan kepada seluruh warga desa agar berkumpul. Sebab 4 lahan pemakaman terakhir akan dibagikan melalui sistem undian. Tentu saja Bhimaya dan Mandubabu tidak akan melewatkan acara sepenting ini. Namun yang membuat Apurva terkejut, suasana desa justru berubah seperti sedang menggelar hajatan besar. Ternyata semua itu adalah ulah 3 asistennya. Jelas warga pun berdatangan dengan antusias. Bahkan Ibu Cina ikut hadir, ingin memastikan apakah namanya akan keluar sebagai salah satu pemenang. Tidak berhenti di situ, para asisten juga menyewa MC kondang dari desa sebelah. Mau acaranya apapun, yang penting dia dibayar untuk memeriahkan suasana. Lalu MC pun langsung membuka acara dengan penuh semangat. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah desa, akan diadakan undian resmi alokasi pemakaman. Tidak lama kemudian Apurva naik ke atas panggung ditemani oleh seorang anak kecil. Agar semuanya terasa adil dan transparan, Apurva pun meminta anak itu mengambil gunungan kertas dari sebuah toples. Sesuai permintaan Bhimaya dalam rapat sebelumnya, kini terdapat 9 nama yang masuk ke dalam daftar undian. Namun dari 9 nama tersebut, hanya akan ada 4 orang saja yang akan terpilih dan berhak mendapatkan lahan pemakaman terakhir di desa ini. Lalu bocah kecil itu mulai mengambil kertas undian pertama. Nama yang keluar adalah seorang nenek berambut putih. Undian kedua pun menyebut seorang wanita tua lainnya. Dan pada undian ketiga, suasana langsung berubah ketika nama kakek dari Mandubabu keluar sebagai pemenang. Di situ Mandubabu tampak sangat senang dan bangga, seolah ini adalah ajang paling bergengsi dalam hidupnya. Sementara itu Bhimaya hanya bisa terdiam, wajahnya pun sangat tegang menunggu hasil terakhir. Dan benar saja ketegangan itu memuncak saat kertas undian keempat dibuka. Nama yang tertulis sebenarnya adalah Bhimaya. Sementara di belakang Ibu Cina terlihat cemas dan harap-harap takut. Namun entah apa yang ada di pikirannya, Apu tiba-tiba memanipulasi pengumuman. Dia menyebutkan bahwa Ibu Cina lah pemenang terakhir, lalu dengan cepat menyembunyikan kertas undian itu di balik bajunya. రాజబాబు గారు కొండమ్మ గారు Mendengar namanya disebut, Ibu Cina langsung girang bukan main. Impian lamanya akhirnya terwujud, karena dia akan dimakamkan dengan tenang di desa tempat dia mengabdi seumur hidup. Dan kebahagiaan itu juga diam-diam dirasakan Apu sendiri, yang untuk pertama kalinya dia merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Di sisi lain Mandubabu merayakan kemenangannya. Bahkan di malam harinya, Mandubabu menggelar pesta besar di rumahnya mengundang hampir seluruh warga desa. Namun di tengah pesta itu, salah satu anak buah Mandubabu yang sudah terlalu banyak minum mulai bertingkah aneh. Dan dalam kondisi sempoyongan, dia pun nekat meracik minuman sendiri dengan mencampurkan berbagai benda tidak masuk akal. Mulai dari lampu bohlam, bubuk baterai, hingga sandal jepit. Sementara itu Apu yang sudah kelelahan memutuskan beristirahat. Dia berpesan agar tidak diganggu sampai besok hari. Tanpa disadari minuman oplosan itu kemudian dibawa dan dikonsumsi. Meskipun isinya jelas terlihat janggal, bahkan ada sandal jepit di dalamnya. Dan di keesokan paginya kabar buruk menyebar dengan cepat. Sebab beberapa warga ditemukan tumbang. Namun Raju teman Cina justru tampak senang, karena artinya akan ada banyak pekerjaan menggali kuburan. Apurva pun terkejut saat bangun tidur dan mendapati rumahnya dipenuhi orang.
dia bersama Cina segera menuju lokasi kejadian. Hati mereka pun hancur ketika mengetahui bahwa 4 orang tewas akibat minuman oplosan. Dan kini pun muncul kebingungan baru. Bagaimana dengan nasib para pemenang undian pemakaman? Di situ Madu Babu terlihat sangat terpukul. Sebaliknya Bimaya yang baru datang justru tampak lega bahkan bahagia. Karena untungnya dia tidak menghadiri pesta semalam. Ironisnya malam sebelumnya Madu Babu begitu ingin memamerkan kemenangan itu pada Bimaya. Namun kini segalanya berbalik menjadi bencana akibat ulah anak buahnya sendiri. Seluruh desa pun larut dalam kesedihan, tetapi bukan karena tragedi kematian, tetapi karena kenyataan pahit bahwa keluarga mereka tidak bisa dimakamkan dengan tenang di desa sendiri. Cina pun semakin terpuruk, teringat keinginan ibunya yang belum terpenuhi. Tidak lama kemudian pengumuman resmi kembali disampaikan, sebab lahan pemakaman desa kini benar-benar penuh. Pemerintah desa pun hanya bisa berharap warganya menjaga kesehatan karena sudah tidak ada lagi tempat untuk pemakaman. మన దగ్గర 4 స్థలాలు ఎలాగో ఉన్నాయి కాబట్టి. Di rumah Cina masih diliputi kesedihan. Ibunya pun mencoba menenangkan, berkata bahwa keinginannya hanyalah angan-angan dan dia tidak keberatan dimakamkan di mana saja. Namun bagi Cina itu bukan sekedar angan-angan. Sebagai seorang anak, dia merasa janji itu harus ditepati. Dia pun meminta ibunya untuk percaya bahwa harapan itu pasti akan terwujud. Dan inilah rencana Cina. Malam-malam dia datang sendirian ke kuburan. Sambil curhat, dia mencurahkan isi hatinya kepada para penghuni makam. Cina pun mengaku bahwa sebenarnya masih ada 1 makam kosong yang sengaja dia sembunyikan. Dia pun terpaksa berbohong kepada seluruh warga desa demi memenuhi keinginan ibunya. Cina tahu betul resikonya. Jika sampai ketahuan, 2 sosok paling berbahaya di desa Bimaya dan Madu Babu pasti tidak akan tinggal diam dan bisa menghakiminya tanpa ampun. Di keesokan paginya, Raju yang terbiasa berjualan batu nisan terlihat kebingungan. Sejak kabar pemakaman penuh menyebar, mereka sama sekali tidak punya penghasilan. Di situ Cina pun menenangkannya dan memberinya sedikit uang agar bisa membeli makanan. Dan bukan uanglah yang membuat Cina bingung, melainkan kebingungan memilih batu nisan yang cocok untuk makam kosong yang dia sembunyikan. Lalu tanpa diduga Raju akhirnya mengetahui rencana Cina. Namun sebagai sahabat, dia justru mengerti bahkan membantu dengan memberinya karung goni agar batu nisan itu tidak mencolok dan mudah disembunyikan. Dalam perjalanan Cina berpapasan dengan rombongan Apurpa. Apu bertanya apa yang dibawa oleh Cina, namun dia menjawab singkat bahwa itu bukan apa-apa. Sialnya batu yang dibawa sempat mengenai salah satu asisten. Untung saja Cina cepat menyembunyikan potongan batu itu sebelum ketahuan. Ternyata Apu berencana menuju desa tetangga untuk mencari lahan pemakaman yang baru. Karena kebetulan bertemu Cina, dia pun diminta untuk ikut karena dia paling paham seluk-beluk pemakaman dan kebutuhan lahannya. Hingga sampailah mereka di desa tetangga terdekat. Apu langsung menyampaikan tujuannya. Jika di desanya Jayapuram ada masalah besar sebab lahan pemakaman yang dipakai ratusan tahun silam kini sudah penuh. శ్మశానం కోసం ఇప్పుడు ఎవరు చనిపోయినా Baru mendengar itu, 2 pejabat desa ini langsung tertawa, sebab di sini tidak ada masalah seperti itu, karena adat di desa ini memakai sistem kremasi untuk orang yang meninggal. Begitu juga di desa kedua, mereka bisa saja memberikan tanah, tetapi Apu harus membelinya dengan harga mahal. Setengah hektar bisa mencapai 100.000 rupiah. Sementara di desa ketiga masih menganut sistem kerajaan. Sang raja pun langsung menolak karena tanah itu akan digunakan untuk membangun patung dewa. Dengan nada merendahkan dia berkata bahwa inilah akibatnya jika desa dipimpin oleh kepala desa wanita. Di situ Cina pun langsung membela Apurpa. Dia berkata jika dewa saja bisa berwujud wanita, lalu kenapa wanita tidak boleh menjadi kepala desa? Di sisi lain Cina terus bekerja diam-diam di makam pada malam hari. Dia pun akhirnya meletakkan batu nisan di lahan kosong yang dia sembunyikan. Dan di keesokan paginya Apu datang ke pemakaman untuk memastikan apakah lahan benar-benar telah habis. Dia pun heran karena makam ini sudah ada ratusan tahun, tetapi justru penuh saat dirinya menjabat menjadi kepala desa. Di situ Cina pun segera mengalihkan perhatian Apurpa agar tidak menuju makam yang dia sembunyikan. Makam dengan ciri patahan kecil di ujung nisannya. Namun tetap saja perbedaan itu akhirnya terlihat. Di situ Cina pun membela diri dengan mengatakan bahwa nisan itu sangat tua, sehingga ukirannya sudah memudar. Dan Apurpa pun menganggap makam itu sebagai makam kuno tanpa identitas.
Dari situlah sebuah ide besar muncul, sehingga Apurva pun kembali mengumpulkan seluruh warga desa. Ia menjelaskan bahwa di pemakaman terdapat banyak makam tua yang tidak diketahui pemiliknya. Solusinya adalah melakukan ritual suci, lalu mengumpulkan sisa-sisa makam lama ke dalam satu lubang agar lahan bisa digunakan kembali. Di situ pendeta menantang keras karena dianggap melanggar aturan kitab Jayapuram. Namun Apurva pun menantang pendeta untuk membacakan larangan tersebut secara langsung. Dan hasilnya dia tidak sanggup lalu memilih diam. Lalu Apu berencana akan mengidentifikasi makam tua dan lama esok hari dengan ciri-ciri nisan yang sudah tua, rusak, dan tidak punya nama. Mendengar itu berarti Cina harus segera merubah makam yang dia sembunyikan. Malam-malam dia kembali ke kuburan mengenap-ngenap mengukir batu nisan itu sambil curhat kepada penghuni sekitar. Tidak lupa dia juga menceritakan kisah awal makam ini yang dulunya seorang pejuang kemerdekaan. Tetapi di sisi lain anak buah Madu Babu yang sangat mabuk malah nekat ke kuburan. Dan tidak lama kemudian dia melihat cahaya lalu mendengar suara besi yang beradu. Padahal itu adalah ulah Cina. Namun bersamaan Cina tertusuk duri dan loncat-loncat sehingga si pemabuk ketakutan. Dan di keesokan harinya proses identifikasi dilakukan. Lalu ketika mengecek salah satu makam, dengan percaya diri Cina mengatakan bahwa makam tersebut adalah makam seorang pejuang kemerdekaan sehingga harus dihormati. Dan setelah beberapa saat, ditemukanlah 59 makam tua tanpa identitas. Dan menurutnya lahan kosong itu cukup untuk kebutuhan desa selama 20 tahun ke depan. Namun saat penggalian dimulai masalah kembali muncul. Sebab setelah dari makam si pemabuk anak buah Madu Babu mengalami halusinasi dan mengaku melihat hantu. Si pendeta pun percaya bahwa itu adalah kutukan dari makam keramat yang terganggu. Sehingga pendeta dan warga lain sepakat untuk tidak memindahkan makam satupun agar tidak membangkitkan kemarahan leluhur. Dan kepercayaan inilah yang menghambat desa ini sulit maju. Yang akhirnya penggalian dihentikan. Di situ Cina hanya bisa tertawa karena di zaman sekarang ada orang yang masih percaya hal-hal seperti itu. Sementara Apu jadi pusing. Dia memberi solusi tapi penduduk desa malah memberi masalah baru. Dan sesuai saran si pendeta, Bimaya percaya jika makam leluhur keluarganya tidak boleh diganggu dan harus diperlakukan istimewa. Sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk mengecat makam keluarga satu persatu dengan cat warna merah. Dan sudah pasti apa yang dilakukan Bimaya berlaku bagi Madu Babu. Sehingga dia tidak mau kalah lalu mengecat makam keluarganya juga dengan warna biru. Alhasil seluruh warga desa ikut-ikutan sampai makam pun jadi warna-warni. Sampai menyisakan satu makam yang belum diwarnai, yaitu makam yang Cina sembunyikan. Yang pada akhirnya dia pun harus mengecatnya juga. Namun anak buah Madu Babu mendapati makam palsu yang mengaku-ngaku sebagai keluarganya karena kedapatan mengecat warna biru. Sebab ketahuan dari catnya yang masih basah. Sehingga Madu Babu tidak tinggal diam. Dia memerintah untuk memeriksa setiap makam biru mulai dari nama, tahun, dan sebagainya. Begitu juga kabar itu terdengar Bimaya. Dia curiga kalau di biru saja ada makam palsu. Bagaimana dengan makam warna merah? Maka dari itu dia juga ikut-ikutan akan memeriksa semuanya. Dan dari sinilah kekacauan desa semakin tidak terbendung. Di sisi lain Kades Apurva mulai gelisah karena seluruh warga desa kini sibuk mencari siapa dalang di balik makam palsu berwarna biru. Dan Cina pun dipanggil ke rumah Kades untuk dimintai penjelasan. Lalu dia pun mengungkap sebuah rahasia besar bahwa dalam undian tempo hari sebenarnya yang terpilih adalah Bimaya, bukan ibu Cina. Di situ Apurva mengaku telah berbohong demi memenuhi keinginan ibu Cina. Tapi jika kebohongan ini sampai diketahui oleh warga, Apurva pun sadar dirinya pasti akan dibenci. Dan setelah Apurva mengakui semuanya, Cina pun diminta untuk berkata jujur. Sebab dia merasa janggal setiap kali membahas soal pemakaman. Dia yakin Cina telah menyembunyikan kebenaran. Dan pada akhirnya dia pun mengaku bahwa dirinya lah yang membuat makam palsu itu.
Alasannya dia terpaksa melakukan ini semua demi sang ibu. Belum sempat situasi mereda, kekacauan justru semakin membesar karena para asisten melaporkan bahwa di sungai dan di kuil telah terjadi pertengkaran antar warga. Penyebabnya sama, yaitu karena makam-makam yang diwarnai. Dari situ banyak rahasia lama terbongkar, seperti tentang hutang keluarga, kawin lari, dan aib masa lalu yang selama ini terkubur. Karena semuanya telah terungkap, Apurva tidak punya pilihan lain. Dia pun mengambil keputusan tegas ingin makam palsu itu harus segera dicabut secepat mungkin. Tidak lama seorang asisten datang melapor bahwa kelompok Bhimaya dan Madhubabu bergerak ke pemakaman. Mendengar itu Apurva terkejut karena baru saja Cina juga pergi ke sana. Melihat semua kekacauan ini, sang ibu meminta putrinya tetap di rumah. Biasanya kalau ada situasi genting seperti ini, mendiang suaminya selalu memilih menutup pintu dan tidur. Namun Apu berbeda dengan sang ayah. Sebagai kades yang bertanggung jawab, dia pun harus turun langsung ke lapangan. Lalu ketika di pemakaman, beberapa warga menemukan sebuah makam dengan sejarah mencengangkan. Ternyata kepala desa pertama di Citi Jayapuram adalah kakek buyut Bhimaya. Dahulu kala Bhimaya masih berusia 2 tahun, dan jabatan kepala desa kemudian berpindah ke keluarga Apurva. Artinya jabatan kades selama ini dianggap disalahgunakan dan dirahasiakan. Merasa berhak, Bhimaya segera menuju makam itu. Tidak lama Apurva pun datang ke lokasi yang sama. Bhimaya pun dengan lantang menunjukkan bukti sejarah dan mengklaim dirinya sebagai penerus kepala desa yang seharusnya. Namun tanpa diduga, reaksi Apurva justru di luar dugaan. Dia terlihat lebih cemas mencari keberadaan Cina daripada memperebutkan jabatan. Saat Bhimaya terus berbicara soal kekuasaan, Apurva malah dengan tenang menyerahkan jabatan kepala desa itu. Sontak Bhimaya terkejut, sementara Apurva justru merasa lega karena beban di pundaknya akhirnya terlepas. నీ స్థానంలో నేనుండాలి. సరే మీరే ఉండండి. ఈ ఊరు బాధ్యతలన్నీ మాకే చెందుతాయి. అబ్బా అదే అన్నాం కదా. ఈ ఊర్లో నువ్వు మామూలు అమ్మాయి. ఏ వస్తాయి. Jelas Madhubabu kecewa karena yang berkuasa kini adalah Bhimaya. Namun di tengah suasana itu, tiba-tiba Cina terjatuh dari atas pohon, membuat semua orang langsung mendekat. Dan kebenaran pun tak bisa lagi disembunyikan. Cina pun terbukti sebagai pembuat makam palsu itu. Sebagai kades baru, Bhimaya langsung mengambil keputusan. Menurut peraturan desa Cina dan keluarganya harus diasingkan keluar dari desa. Lalu sisa lahan pemakaman akan dilelang secara terbuka. Dan siapapun yang mampu membayar paling tinggi dialah pemiliknya. Setelah keputusan itu diumumkan, warga pun melampiaskan amarah mereka. Cina pun dipukuli ramai-ramai, hingga akhirnya Raju sahabatnya datang melerai dan menyampaikan kabar paling menyakitkan. Karena ibu Cina telah meninggal dunia. Di situ Cina terdiam, air matanya pun jatuh tak terbendung, dan harapan terakhir ibunya yang ingin dimakamkan di bawah pohon rindang tidak pernah terwujud. Di sisi lain, Bhimaya merasa sangat senang. Dia sudah tidak sabar menunggu hari pelelangan satu-satunya tanah makam yang tersisa. Dalam pikirannya, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menandinginya. Hal yang sama juga dirasakan Madhubabu. Dengan harta melimpah, dia pun ingin menunjukkan dialah yang terkaya di desa ini. Hingga tibalah hari yang ditunggu-tunggu. MC kondang kembali hadir untuk memeriahkan acara. Bahkan sang MC sendiri mengaku ini adalah kali pertama dalam hidupnya memandu lelang yang memperebutkan sebuah kuburan terakhir di desa. Dan pertanyaannya, siapakah pemenang lubang kubur tersebut? Pelelangan pun dibuka dengan harga Rp10.000. Tanpa ragu Madhubabu langsung membeli Rp11.000. Lalu Bhimaya membalas dengan Rp15.000. Tidak mau kalah, Madhubabu kembali menawar Rp20.000. Hingga akhirnya terus naik ke Rp40.000. Sampai akhirnya Madhubabu pun menyerah. Sementara lelang masih berlangsung, di sisi lain Cina tengah sibuk mengurus jenazah ibunya. Bhimaya kini merasa yakin tidak akan ada lagi yang sanggup menandinginya. Namun siapa sangka, seorang nenek tua tiba-tiba menawar Rp40.000 lebih 1 perak. Bhimaya kaget dan langsung menaikkan tawaran menjadi Rp45.000. Namun tawaran itu langsung dibalas oleh Raju seharga Rp45.000 lebih 1 perak.
dan Bimaya menaikkan lagi menjadi 50.000. Bahkan seorang kakek berambut putih ikut menawar 50.000 lebih 1 perak. Di situ Bimaya mulai heran, dari mana uang sebanyak itu berasal? Karena setiap kali dia menawar, warga biasa justru membalas dengan angka lebih tinggi, yang pada akhirnya harga terus naik ke 60.000, 65.000, 70.000 sampai ke 80.000. Hingga semua terdiam, tidak ada yang mau menawar lagi. Saat Bimaya akhirnya menawar 100.000 rupiah untuk sepetak tanah kuburan. లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయా Anak buahnya bersorak gembira karena kepala desa mereka memenangkan pelelangan. Sementara warga lain hanya tersenyum heran melihat ada orang yang rela membeli lubang kubur dengan harga semahal itu. Lalu di keesokan harinya Bimaya menyerahkan uang tersebut ke kantor desa. Di waktu yang sama, Cina bersiap mengantar ibunya ke peristirahatan terakhir. Melihat rombongan itu, Bimaya dan Manubabu penasaran kemana mereka akan pergi. Mereka pun langsung mengikuti hingga rombongan memasuki pemakaman. Tetapi mereka berjalan terus ke ujung, lalu membuka sebuah gerbang baru. Di baliknya terbentang tanah luas nan hijau, dan disinilah ibu Cina akan beristirahat dengan damai. Lalu bagaimana semua ini bisa terjadi? Film pun flashback ke belakang yang ternyata ini adalah rencana Cina dan Apu. Saat Cina diasingkan dari desa, dia diam-diam bekerja sama dengan Apu. Dia pun mengundang seluruh warga ke rumahnya tanpa sepengetahuan Bimaya dan Manubabu. Karena kehadiran mereka berdua sering membuat rencana jadi kacau. Warga pun setuju datang diam-diam meski sempat dicurigai di perjalanan. Dan setelah semua berkumpul, dia menjelaskan bahwa tidak masalah jika Cina dianggap penipu atau pencuri. Namun satu hal yang perlu mereka tahu, selama ini urusan pemakaman desa diurus oleh Cina. Tapi saat ibunya meninggal, justru dia tidak punya tempat untuk memakamkannya di desa ini. Sementara warga sibuk bertengkar dan mempertahankan ego masing-masing, namun tidak ada satupun benar-benar memikirkan solusi. Dan satu-satunya warga biasa yang memikirkan masalah ini dengan sungguh-sungguh hanyalah Cina. Cina pun lalu diberi kesempatan untuk bicara. Dia pun menceritakan bahwa saat diminta memeriksa makam-makam lama, dia pun meneliti satu persatu, mulai dari kondisi hingga silsilahnya. Dari situ dia pun menemukan sejarah desa 300 tahun yang lalu. Jika desa ini awalnya hanya dihuni oleh 4 orang saja, dan ratusan tahun kemudian, penduduk desa bertambah hingga seperti sekarang. Artinya semua orang di desa ini sebenarnya masih satu keluarga. Cina dan Bimaya adalah saudara. Begitu juga kemungkinan Manubabu, Raju, Apu, dan warga lainnya. Lalu sebagai saudara, mengapa mereka harus berebut sepetak tanah seluas 3 meter? Mendengar itu, sang pendeta pun tersadar bahwa buku peraturan yang selama ini dia pegang justru membelenggu dirinya. Lalu dia pun membuang buku tersebut. Dan ternyata inilah rencana Apu sejak awal. Saat lelang berlangsung, MC sengaja diminta berbicara pelan dan memancing Bimaya serta Manubabu agar saling bersaing menaikkan harga setinggi mungkin. Warga lain pun diminta ikut menawar untuk memanaskan suasana. Hingga akhirnya Bimaya terjebak emosi dan menawar 100.000 rupiah. Dan dengan uang itu, akhirnya Apu bisa membeli tanah seluas 1/2 hektar dari desa tetangga. Desa tersebut membutuhkan dana untuk membangun rumah sakit bersalin karena angka kelahiran meningkat. Kini dua desa pun sama-sama diuntungkan. Di saat ada kematian, terlahirlah generasi baru. Dan uang dari Bimaya menjadi jalan bagi kehidupan baru itu. Karena tanah baru itu belum memiliki pohon, Cina menanam sebuah bibit, berharap suatu hari tumbuh subur seperti harapan ibunya. Lalu film pun berakhir. చట్నీ దగ్గర తీసుకొచ్చేసా. Jabatan dan harta tidak ada artinya tanpa keadilan dan empati. Masalah bersama hanya bisa selesai jika diselesaikan dengan kebersamaan dan bukan dengan ego, yang pada akhirnya semua manusia setara bahkan di hadapan kematian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.